guys, kali ini aku mau berbagi informasi ke kalian mengenai cara aku untuk mengatasi blackout. So, tonton terus ya. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen bikin video tentang cara-cara aku dalam mengatasi masalah breakout. Jadi karena faktor kesibukan aku di kerjaan sama kuliah, jadi aku tuh baru kali ini mau ngebahas ke kalian ya mengenai cara aku dalam mengatasi masalah breakout secara cepat kayak gimana. Nah, buat kalian yang belum tahu breakout itu apa, jadi breakout itu sendiri merupakan suatu kondisi kulit yang diakibatkan oleh ketidakcocokan ya terhadap produk skincare yang digunakan. Ketidakcocokan ini itu tuh bisa menimbulkan beberapa masalah seperti halnya iritasi, masalah jerawat yang parah, terus masalah kekeringan di kulit, dan beberapa masalah-masalah lain yang timbul. Kalau aku sendiri ya mendefinisikan breakout itu tuh kayak bukan dari ketidakcocokan terhadap skincare sih. Ketidakcocokan terhadap skincare itu malah ada di beberapa nomor ke belakang. Sedangkan di nomor pertama yang bikin masalah breakout aku itu muncul dan parah itu tuh adalah karena faktor stres. Yang kedua karena faktor lifestyle aku yang berubah, seperti halnya jam tidur yang sering begadang. Terus yang kedua masalah pola makan yang berubah. Nah, sebenarnya aku mengalami breakout itu tuh terakhir di tahun 2019 awal. Dulu tuh aku jarang banget dalam ngejaga masalah kulit, sedangkan untuk sekarang itu kemarin waktu tanggal 23 Januari 2021 aku mulai terkena masalah breakout. Maka dari itu aku tuh mulailah ya, setelah aku terkena breakout pertama kali, aku langsung merubah jam tidur aku. Yang tadinya aku sering begadang tidur jam 2 malam, sekarang udah aku mulai belajar tidur di bawah jam 11. Nah, udah itu harus fix banget dibikin jadwal tidur jam di bawah jam 11. Yang kedua adalah pola makan. Jadi pola makan aku tuh memang sembarangan banget ya. Aku walaupun rajin skincarean tuh. Nah, jadi apa sih cara-cara aku untuk mengatasi masalah breakout ini? Yang pertama adalah kembali ke basic skincare. Basic skincare itu terdiri dari face wash, toner, moisturizer, sama sunscreen. Keempat itu harus benar-benar wajib diterapkan. Karena aku biasanya kan pakai serum, terus pakai exfoliating toner, terus pakai exfoliating serum yang pokoknya yang ada active ingredient ya, seperti halnya retinol ataupun AHA/BHA. Nah, ketika mengalami masalah breakout itu segera dihentikan dulu penggunaan active ingredient. Pertama kali breakout tuh langsung pakai dari Cosrx Slow VH ini karena ini memang rendah banget kandungan-kandungan yang tidak cocok di kulit, seperti halnya alkohol itu gak ada, terus SLS itu gak ada, paraben itu gak ada. Jadi ini tuh bener-bener kayak alami banget kalau menurut aku ya. Tapi di dalamnya juga emang ada betaine salicylate yang itu tuh cukup gentle untuk masalah kulit jerawat. Ini termasuk ke dalam BHA, dan aku tuh mulai pakai ini secara rutin tiap hari pagi sama malam. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh kayak kondisi kulit tuh udah mulai membaik dari aku waktu pertama kali breakout. Jadi aku tuh yang pertama adalah pakai face wash ini. Nah, setelah itu aku emang gak lupa ya pakai toner. Jadi aku tuh skip pakai essence sama serum, langsung aja ke toner. Toner yang aku pakai adalah dari Hada Labo Ultimate Moisturizing Light Lotion. Jadi ini tuh toner yang emang khusus untuk kulit oily ya, kulit berminyak. Dan aku setelah pemakaian ini lumayan cukup melembabkan di kulit, karena waktu pertama kali kena breakout itu tuh kulit langsung dehidrasi, langsung kering banget, kulit mengelupas gitu, tapi banyak banget jerawat. Nah gitu. Nah, yang ketiga aku nggak nge-skip pakai moisturizer, itu wajib banget pakai moisturizer. Aku dari White Lab yang brightening day cream. Ini di dalamnya ada niacinamide sama kolagen. Jadi ini tuh bener-bener pelembab yang bagus banget. Aku pakai waktu siang hari. Jadi kalau misalkan aku malam hari ya pakai sleeping mask lah ya. Cukup membantu juga dalam masalah hidrasi kulit, karena waktu aku breakout tuh kulit tuh bener-bener dehidrasi banget. Nah, yang keempat itu tuh jangan lupa kalian pakai sunscreen. Itu sesuaikan aja ya dengan kondisi kulit kalian masing-masing. Yang penting sunscreen tuh wajib banget dipakai. Walaupun dari keempat step ini, itu yang paling penting adalah face wash sama sunscreen. Waktu pertama kali aku kena breakout, itu tuh kan biasanya ada orang-orang yang nyaranin, udahlah gak usah pakai sunscreen, nanti malah makin parah.
salah gitu tuh ya, itu salah satu pemikiran yang salah. Jadi bagaimanapun kondisi kulit yang dialami, walaupun itu terkena breakout, wajib banget pakai sunscreen. Sunscreen itu penting banget, jangan di skip. Pokoknya ini tuh pertahanan. Soalnya udah aku coba ketika aku banyak banget jerawat itu tuh gak pakai sunscreen keluar, sumpah itu tuh nimbulin banget iritasi di kulit. Jadi aku tuh bener-bener nyaranin banget ke kalian, wajib banget pakai sunscreen, itu jangan dilewatin. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah terkena masalah breakout maupun masalah-masalah kulit yang lain, itu wajib kembali ke basic skincare. Jadi basic skincare kalian harus kuat ya. Nah, yang kedua itu harus dikurangi dulu porsi pemakaian active ingredient. Waktu pertama kali kena breakout itu harus dihentikan dulu penggunaan retinol ataupun penggunaan yang lain yang benar-benar keras ke kulit. Nah, aku sendiri itu cukup ampuh aku terapkan. Dan beberapa hari kemudian itu lumayan jerawat udah mulai mengempes dan udah mulai hilang ya. Walaupun sekarang fokus aku adalah ke masalah bekas jerawat sama tekstur kulit. Karena setelah terkena breakout itu otomatis kulit jadi lebih kasar. Dan kayak bekas-bekas dari beruntusannya itu tuh cukup banget bikin kulit itu teksturnya makin kasar. Jadi aku tuh sekarang lagi memfokuskan ke masalah hyperpigmentasi sama tekstur kulit. Nah, setelah itu lifestyle kalian itu harus diubah. Jangan terlalu banyak begadang, jangan keseringan lah ya, jangan keseringan begadang. Jadi harus tidur di bawah jam 11 malam. Itu cukup banget ampuh dalam mengatasi masalah breakout aku. Karena emang kalau misalkan faktor dari dalam itu udah baik, faktor luar pun itu minimal lah ya, penggunaan skincare itu jadi lebih diminimalisir. Jadi itu tuh pola makan pun harus diubah. Jadi jangan terlalu sering makan gorengan, terus harus sering ya kalau pagi-pagi tuh makan sayur. Aku pun sekarang udah dibiasain sih makan sayur pagi-pagi karena itu tuh cukup banget ampuh dalam mengatasi masalah kulit aku. Terus yang kelima itu harus konsisten dalam pemakaian skincare-nya, jangan dilewatkan yang keempat step tadi. Kalau misalkan kalian emang tidak konsisten, itu malah hasilnya juga nggak konsisten. Jadi apalagi kalau misalkan breakout itu sendiri ya, butuh waktu lama sekitar sampai 2 bulan baru bisa sembuh total. Sedangkan kenapa aku bisa lebih cepat itu karena pola-pola yang tadi udah aku terapin semuanya. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalkan kalian terkena masalah breakout dan ingin secepatnya pulih, itu yang pertama adalah kembali ke basic skincare. Yang kedua, kurangi penggunaan active ingredient seperti halnya retinol sama AHBH. Yang ketiga, lifestyle kalian diubah seperti halnya masalah jam tidur ya. Jangan keseringan begadang dan tidur di bawah jam 11. Kemudian itu pola makan kalian ubah. Dan yang kelima itu adalah konsisten dalam pemakaian skincare. Kelima tips itu aku berikan ke kalian biar lebih cepat dalam mengatasi masalah breakout. Jadi mungkin itu aja sih ya yang bisa aku sampaikan ke kalian. Mungkin rekomendasi-rekomendasi yang lain boleh ditulis di kolom komentar. So, segitu aja. Nanti kembali lagi di the next video. Bye-bye.